warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keluarga besar M. Arlis dan Kartini sudah datang di acara buka bersama hari ini. Sebelum kita buka acara ini, pertama ada tilawah dulu dari Kakak Tia. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib gantinya sebanyak yang dilakukannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu memohon tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Terima kasih Kakak Tia dan Hani. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ismail Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari asal rasulullah bil huda wa dinil islam wa ala alihi wa sahbihi
Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah. Teman-teman sehat, kita berkumpul di sini dalam rangka silaturahim antar keluarga ya, insyaallah dengan ponakan, cucu, insyaallah. Ini sekian mungkin setahun kita baru ketemu di sini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari kita untuk mempererat ukhuwah dan kekeluargaan antara kita. Mudah-mudahan insyaallah ini bukan hal yang menyulitkan. Insyaallah jika kita mensyukuri kita bisa silaturahim saat ini, maka Allah akan tambah ya nikmat itu. Ya Allah pasti. Syaratnya gampang, kalau sama Allah itu ya kalau kita bersyukur Allah tambah. Kalau kita kufur seakan-akan ini kita datang kemari karena kita yang sehat, maka Allah ajak Allah pergi. Sehingga mudah-mudahan ini silaturahmi kita. Yang pertama yang saya hormati abang saya Uda Eri dan Bu Fitra ini dan adik-adik semuanya, para tokoh dan keluarga yang hadir, mudah-mudahan kita juga keluarganya kita semua bisa mengalami. Yang pertama itu makasih atas bisa kita ketemu di sini dengan segala kekurangan dengan kekurangan juga. Yang kedua, insyaallah mudah-mudahan ya insyaallah sebagaimana kemarin kami itu di Tangerang mengalami pemilihan umum insyaallah untuk berjuang di provinsi. Dan pertarungan tahun ini memang nggak mudah ya. Seakan-akan mudah tapi nggak mudah karena di lapangannya begitu masifnya amplop gitu. Ya, apa yang kita lakukan kadang-kadang kita udah ngebangun selama 10 tahun kadang-kadang nggak ngefek juga akhirnya. Alhamdulillah tapi masih harus selamatkan gitu, kita masih dapat kursi dan insyaallah nggak hilang kursi untuk di provinsinya. Sehingga insyaallah masyarakat di tempat kami di Binong masih ada 5 ribuan yang setia walaupun nggak dikasih amplop, nggak dikasih ini masih setia itu modal. Dan insyaallah ya itu yang kita syukuri juga di antara kalangan yang kemarin itu kita masih diselamatkan ya. Mudah-mudahan kami juga mensyukuri kami bisa yang kedua dan yang ketiganya di DPRD provinsi ya. Mudah-mudahan Allah tambah lagi, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lagi untuk kedepannya. Sama intinya kami bersama keluarga dengan semuanya mengucapkan terima kasih berdoa semuanya kakak-kakak dan adik-adik semuanya untuk bila kemarin mohon maaf jika tidak sempat kemari karena kesibukan juga dan karena beda api juga nggak banyak kemari. Jadi pengen di sini tapi kadang-kadang di sana lebih kesibukan sehingga banyak bermain di Tangerang di kecamatan sendiri dan insyaallah itu yang dijagain sampai kemarin terakhir. Sebenarnya sebelum tanggal 20 juga kita udah pasti ya. Untuk ketika pleno provinsi udah selesai, udah dapat SK-nya gitu, kita menang. Tapi insyaallah di kemarin pas pleno pusat juga di pusat itu untuk DPRI sebenarnya, pleno KPU itu untuk DPRI ya. Kami plenonya untuk provinsi ya, pleno provinsi juga di Banten soalnya udah selesai 1 minggu sebelumnya. Pleno kabupaten juga udah selesai 1 minggu sebelumnya. Insyaallah. Kalau di Curug kursinya masih aman. Untuk kabupaten kita ada penggantinya, memang bukan Muntas. Ada penggantinya yang kita tunjuk juga ya, karena Muntas ada permasalahan banyak waktu itu, akhirnya kita pindahkan dukungan ke ambil kita jemput saya juga oleh insyaallah masih aman menang juga walaupun dengan segi suara ya hampir kurang dari 200 ya 190-an. Alhamdulillah itu juga sebulan terakhir lah kita bersama dengan caleg nomor 3 nomor 2 ini. Alhamdulillah juga aman untuk di DPD RI kami saat itu di Tangerang dukung Abdi Sumeti ya insyaallah masih aman. Dan untuk pusatnya kami di Tangerang juga dukung Habib Idrus insyaallah suara terbanyak setelah akhirnya 180 ribuan satu orang. Kalau di juga menjadi soalnya yang gagal cuma di kami itu adalah presidennya. Jadi yang menang 02 di Tangerang kebetulan menang 02 ya. Walaupun sebelumnya kita menangnya nggak sampai segitu banyak tapi akhirnya kita tahu juga gitu pola menang seperti apa memang nggak terbaca karena di terakhir itu ternyata RT yang bisikin Pak nanti kalau milih 02 boleh siapapun caleg di kabupatennya bebas nggak ada masalah presidennya 02 semua dibisikin gitu nanti dikasih duit dikasih dan sebagainya. RT ada yang balik lagi lapor Pak kami tadi janjikan 20 kalau cuma 25 baru ada pengaduan kalau nggak ada ya kita nggak sulit tapi intinya 02 udah menang dan ini harus diakui juga karena menangnya ya karena dari hasil coblosan di TPS ya memang 02 gitu jadi coblosan di real di data C1 itu memang 02 yang menang jadi nggak bisa diinikan lagi. Jadi kalau sebelumnya ada kasak-kusuk di timnya itu biasalah saat kampanye ya sebelumnya ada bisik-bisik itu hal yang biasa tapi intinya ketika akhirnya suara sudah hasil karena kami PKS itu hanya mengawal suara gitu bukan mengawal sebelumnya sehingga mengawal di TPS suaranya aman insyaallah masih 02 coblosannya 01 yang 02 dan sebagainya dan realnya memang di Banten itu 5802 sisanya 01 sama 03 sehingga walaupun digabung ya nggak menang juga sih sehingga kadang-kadang saya kasihan juga ini Pak Anies di PHP aja nih sampai ke MK harusnya udah selesai aja gitu nggak usah di PHP lagi karena kan masih bisa ke MK gitu karena udah hampir nggak mungkin. Pertama dia masuk dari mana gitu kalau masuk dari angka jelas angkanya nggak mungkin dikejar walaupun ditemukan ada berapa TPS yang penggelembungan ya berapa TPS sih 40 juta itu nggak mungkin dikejar
ya ketemu 10 TPS ya 10 kali 2, ambil 250 menang semua nomor 1 yang nggak ngejar juga angka 40 juta itu, sehingga itu hampir nggak mungkin untuk masuk dari angka. Jadi kalau yang dulu masuk dari tidak netralnya PNS juga tidak bisa dibuktikan ya, karena PNS itu banyak ya, bukan cuma dari 02. PNS itu kalau di kabupaten kota itu ada yang PDIP gubernurnya, ada yang wali kotanya PDIP, sebaliknya ada juga di 01, sehingga nggak bisa menuduh itu semuanya gerakan dari 02, sehingga pasti dipatahkan di MK. Jadi kemungkinan sih versi saya ya, sebaiknya adalah legowo aja, memang kalah gitu, sehingga move on, pilih pindah ke DKI 1 gitu targetnya, sehingga ada strategi lagi DKI 1 gimana masih mungkin nggak, jadi jangan ngurusin di MK lagi. Kalau hak angket ya mungkin dampaknya nggak begitu banyak, hanya perbaikan sistem pemilu aja. Kalau nanti itu bisa hak angket lanjut, akhirnya pemilu 2009 akan begini-begini ya, mungkin PNS akan dipastikan netral ya. Paling itu aja sih himbauan nih, tidak mengurangi suara pun untuk 02, sehingga untuk suara mungkin tidak akan berubah, sehingga saya ke teman-teman udah selesai gitu, sekarang kita move on aja. Jadi yang nggak ngotot sebenarnya relawan, kalau saksi partai sih udah tahu gitu hasil akhirnya, karena kami real count kami yang hitung. Tapi relawan yang masih yakin, nanti pokoknya dibatalkan, nggak mungkin kemenangan dibatalkan, dampaknya jauh lebih besar gitu. Dan yang kedua, apakah mau ada people power juga nggak mungkin. People power itu butuh tentara ya. Kalau tentara itu ada yang membelut ya kemungkinan masih ada. Kalau tentara masih solid nggak mungkin people power ya. Jadi kalau tidak punya itu selama ini masih sulit untuk itu. Contoh di Filipina ya, Filipina itu ketika ada people power ya, ujung-ujung di belakang tentara juga gitu. Yang ketika yang jadi presiden ya tentara juga. Jadi itu yang di sini belum kelihatan ya. Sehingga masih kecil kemungkinan untuk people power juga, insya Allah masih aman sampai 2029. Analoginya begini, kalau kita merasa kita udah berjuang tapi hasilnya, jadi wa makaru wa makrullah, jadi kita punya rencana, Allah punya rencana juga, rencana yang terbaik. Jadi kita punya rencana untuk menang 01, Allah punya rencana untuk menang 02, dan rencana yang terbaik gitu. Dan sekarang kita melakukan ada ini jangan rencana Allah. Bisa jadi yang diuji itu kita bangsa Indonesia dengan pimpinan seperti ini, dengan segala kekurangannya, ujian buat masyarakat. Pimpinannya juga diuji, mungkin saat ini dikasih peluang untuk menjadi pemimpin ya, apakah dia amanah atau sebaliknya, sehingga sama-sama diuji intinya. Jadi apapun yang saat ini yang sudah terjadi, sudah yang saat ini adalah 02 presiden kita. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kedepannya bangsa Indonesia ini. Jadi insya Allah kami di PKS ya, udah solid, tidak akan mempersalahkan ya. Yang mungkin sekesian aja ketika di PHP gitu, ada peluang menang, ini di relawan aja. Ya insya Allah sih hampir nggak mungkin ya untuk menang. Jadi mau berubah suara yang sudah real gitu ya. Tapi insya Allah untuk ke depan ya, mudah-mudahan ini bagi kami di lapangan sebagai masyarakat ya, kadang-kadang kita melihat usaha ketika ingin mengembangkan Firaun itu butuh panjang, dari Musa bayi sampai Musa dewasa, sampai Musanya jadi punya anak, punya istri lagi, sampai tenggelam di laut merah panjang perjalanannya, sampai seumur Nabi Musa. Ya kalau kita baru 2 periode ya, sebenarnya belum banyak sih, 2 periode mungkin panjang lagi 10 periode lagi ya belum banyak. Jadi intinya masyarakat bersabar ya, kami berdoa mudah-mudahan ada kebaikan dalam pimpinan ke depan, sehingga yang memperhatikan Allah juga gitu. Ingat, Allah bisa menghinakan seseorang atau bisa memuliakan seseorang, itu Allah berkehendak. Jadi bukan karena kita gitu, karena Allah juga. Allah berkehendak ya. Allah berikan Musa sebagai pemimpin, dan Allah juga berkehendak sebenarnya untuk menguji Bani Israel. Saat ini juga Allah menguji kita ya, bangsa Indonesia dengan pemimpin seperti ini. Juga Allah yang mengujinya, bukan karena kitanya. Sehingga kita bersabar, begitu pemimpin kita pilih juga mudah-mudahan bisa memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Intinya itu yang sudah terjadi. Untuk pilek sendiri insya Allah kami akan dilantik tanggal 2 April ya, mudah-mudahan di Banten. Masih ada 6 bulanan lagi, masih di nomor 7 ya, April dulu. Jadi ada sekitar 7-8 bulan, jadi masih di Tangerang, ngumpulin duit lagi, habis kemarin semuanya bisa-bisan. Jadi insya Allah Agustus ya, soal Agustus kabupaten provinsi bulan September akan ada SK pelantikan. Mudah-mudahan bisa terlalu tanpa halangan. Intinya terima kasih pada semua adik-adik, keponakan, kakak, Ajo dan Uni dan semuanya atas segala doanya. Mohon maaf selama ini kita tidak banyak di sini. Mudah-mudahan semuanya aman-aman aja, dan ketika nggak banyak membantu juga di sini karena kebutuhan di lapangan sangat besar. Itu aja mungkin. Terima kasih inti semuanya. Mudah-mudahan kita tetap menunjukkan kesabaran menghadapi ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.